Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah lihat di materinya? Sudah di-download belum? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Kan dari situ aja kita bisa lihat. Kalau Anda belum download materinya, gimana Anda bisa mengerti gitu. Jadi, bahasan kita hari ini adalah bagaimana membuat inovasi dan manajemen inovasi. Jadi, usaha itu harus berubah. Dulu, ojek kita pangkalan kan, kalau nak nyari ojek, kau yang datang ke pangkalan ojek. Ya kan? Kita yang susah dulu. Mana ojeknya? Oh, di sana di simpang situ. Jalan kita ke simpang berapa kilometer atau berapa meter, baru kita dapat ojek. Tidak nunggu di rumah. Sekarang dengan adanya inovasi, perubahan, orang sudah malas pergi ke pangkalan ojek. Dia pengen tukang ojek yang repot. Tukang ojeknya yang jemput dia di rumah. Dia ngongong kaki, buka-buka HP, tahu-tahu tukang ojek datang. Nah, itu inovasi. Kalau Anda masih maki ojek pangkalan, Anda nggak laku. Ya kecuali di daerah-daerah yang pelosok ya, yang internetnya belum bagus ya. Tapi yang di kota internet sudah bagus, Anda ojek pangkalan nggak laku, kalah sama ojek online. Jadi Anda harus berubah. Usaha itu harus berubah. Jual makanan juga. Dulu kalau jual makanan kan kita yang pergi ke warung makan. Sekarang orang nggak mau. Istilahnya ada yang pesan antar. Kita cukup nunggu di rumah, tukang makanan nganterin ke rumah kita. Terserah dia nak pakai kurir, nak pakai ojek, nak pakai apa, pokoknya aku taunya makanan sampai ke rumah. Nah, itulah inovasi. Jadi hidupnya harus berubah dong. Nah, perubahan itu kalau tidak diatur, tidak dikendalikan, tidak ada manajemen, ya habis. Ojek itu kan, coba lihat Gojek itu bagaimana dia membuat manajemen, mengatur bisnisnya biar bisnisnya berjalan otomatis. Oke, ada pesaing. Dia buat lagi inovasi baru. Bayar tidak pakai cash, bayarnya pakai online, bayarnya tidak memakai uang cash. Dia langsung motong secara online. Oh, ada inovasi lagi. Ada lagi yang niru. Nah, dia pakai yang lain lagi. Diskon, apa bebas ongkir segala macam kalau kita pesan makanan pada jam-jam tertentu, atau dia buat diskon ketika ojek lagi sepi. Kalau jam sibuk dia rame, mahal. Pas lagi sepi dia turun harga. Dia buat lagi inovasi lagi. Ya kan? Banyak inovasi. Ojek juga bisa bayar-bayar menurut saya ya. Di ojek juga bisa bayar-bayar. Bisa beli makanan. Bisa belanja. Jadi tukang yang membelikan bahan-bahan kebutuhan kita bisa ngambil barang atau ngantar barang, namanya gosen. Nah, itu inovasi. Jadi tidak hanya membawa manusia, dia buat inovasi. Jadi itu, kalau kamu nggak berinovasi, maka pesaing akan meniru bisnis kamu. Nah, makanya perlu diatur dengan manajemen. Jadi ilmunya tidak hanya ilmu komputer, bisa buat program tapi nggak bisa ilmu manajemen, programnya nggak jalan, nggak baik. Masih ada campur tangan kita kan. Nah, jadi inovasi itu adalah bagaimana membuat sesuatu hal yang baru. Ya. Jadi kita mengembangkan yang sudah ada menjadi baru atau tidak ada sama sekali menjadi ada. Tapi dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi, pengalaman, menciptakan produk baru. Produknya tidak hanya barang, bisa jasa, bisa manajemen, bisa proses, bisa sebuah sistem yang baru. Kan ngojek mesennya pakai aplikasi, berarti kan sistem yang baru. Ya, nah tapi kalau kita mata kuliah kewirausahaan, inovasinya harus bernilai ekonomi, ya, membuat perubahan sosial. Kalau bukan pengusaha, ya dia mungkin membuat inovasi, tapi tidak bernilai ekonomi. Tapi kita berhubung mata kuliah kewirausahaan, maka inovasinya harus bernilai ekonomi. Ada keuntungan yang dihasilkan dari inovasi itu. Ya. Nah, oke, saya tanya satu-satu nih.
Iqbal, kira-kira ide kau, apalah yang bisa kau buat inovasi? Keripik tuh Pak, diinjek coklat. Mana kamera kau, Bal? Muka kau tuh tidak bergerak, kau jenguk. Hidup Pak. Hah? Apa Hidup Pak. tidak bergerak itu? Tidak tahu Pak. Foto apa kamera itu? Kamera Pak. Apa mulutnya tidak bergerak-gerak? Nah ini. Nah, Ada, baru Pak? bergerak. Oke, jadi apa tadi? Apa dia? Seperti apa? Buat keripik diinjek coklat dengan diinjek inovasi dengan bubuk-bubuk itu Pak. Oke, nah baru kelihatannya keripik dikasih coklat, dikasih bumbu-bumbu. Ya, Iya. apalah namanya tuh? Apa ya? Sudah ada belum? Belum Pak. Belum Baru ada. terpikir oleh aku. Serius ya? Jadi keripik dikasih coklat. Keripiknya dari bahan apa? Ubi. Mungkin lah ada Iqbal yang cak itu. Ada Pak. Kau cek dari internet keripik ubi topping coklat atau keripik ubi pakai coklat. Dimas Imam Tipani, mana Dimas Imam Tipani? Biar Pak, Ya Dimas, gimana? Apa inovasi kau Dimas? bakso tumpeng Pak, Bakso? tumpeng. Cak mana bakso tumpeng itu? Bentuknya cak tumpeng Pak. Sudah pernah ada yang buat belum? Nggak tahu Pak. Isinya apa? Kan besar kalau tumpeng tuh. Cak mana makannya? Si telok palingan Pak. Sebesar apa ukurannya? Cak biasa, bakso biasa cak Pak. Bakso kalau sebesar ukuran biasa, lopes, kue lopes itu. Bukan bakso tumpeng. Tumpeng itu kan konotasinya tinggi, besar gitu. Bulat. Bentuknya apa Pak yang sama? Apa? Bentuknya yang sama. Ya seukuran apa? Tingginya berapa? Lebarnya berapa? Buat kecil-kecil ya Pak. Itu kue lupis, Bos. Bukan tumpeng, Bos. Oke. Nah, saya belum melihat ide Anda di bidang yang lain. Karena Anda kayaknya idenya masih umum. Saya pengen idenya itu, Anda seorang komputer dong. Gunakanlah teknologi komputer. Ya, boleh produknya apa saja, tapi Anda harus menggunakan ilmu komputer Anda. Kalau tadi buat apa yang pertama tadi, Iqbal tadi buat apa? Oh, keripik. Keripik Pak. Ya keripik diinjek tahu apa diinjek coklat. Ah, ya bukan uang komputer itu. Tadi bakso dibuat tumpeng, ya itu bukan orang komputer. Di mana ilmu komputer yang di situ udah terpakai? Oke, Dimas sudah ya tadi ya? Izin Dimas jawab, Pak. sudah. Ah, Rafael sekarang, Rafael. Coba Rafael. Apa idenya? Keyboard virtualizer. Apa dia? Keyboard virtualizer. Nah, cak mana itu keyboard virtualizer itu? Pakai sensor laser Pak keyboardnya, jadi tidak perlu pakai keyboard fisik lagi. Bukan, sensor laser itu gimana? Aku nggak ngerti. Kayak mata tangan kita loko-loko kena sinar laser. Iya Pak, kayak sinar sensor kayak itu Pak. Iya, cak mano? Bentuknya gimana? Bentar Pak. Nah, berarti kan bukan ide kamu, bukan inovasi kamu, itu inovasi orang lain. Inovasi yang dari ide kamu sendirilah. Muhammad Iqbal Pahlevi. Tadi sudah belum Iqbal Pahlevi? Sudah Pak. Iqbal Pahlevi, Dimas sudah. Akil sudah belum? Akil. Belum, Pak. Nah, Akil, ya Akil. Siapa Akil? Gimana Akil? Jangan punya orang lain lah. Inovasi itu yang ada di pikiran kamu lah. Tapi inovasi di makanan, Pak. Aduh, gimana ilmu komputernya, Bos? Anda di orang komputer, Bos. Gimana ilmu komputernya kepake? Biarlah makanan, tapi ada ilmu komputer di situ. Ojek itu kan transportasi, tapi ada ilmu komputer namanya Gojek, Grab. Produknya boleh transportasi, tapi dia ilmu komputer digunakan di situ. Produknya bisa makanan, tapi ilmu komputernya di mana? Di proses apanya?
Oke, apa? Nah, jadi ketika Anda disuruh berpikir inovasi, Anda aja susah. Padahal apa yang tergambar di otak itu langsung baik kita anukan. Ya, ya gitu karena belum mandi tadi. Jadi otaknya tidak jalan gitu, kelihatan belum siap gitu. Ya, coba kalau Anda sudah mandi, sudah fresh, otaknya jadi segar juga, ide-idenya cemerlang gitu ya. Kalau belum mandi wajar aja lah, nggak jalan ilmunya. Dimas tadi sudah ya? Sudah belum Dimas? Halo? Sudah, Pak. Halo? Leonarki mana? Leonarki. Ya Pak, ya Pak. Leonarki coba, Leonarki. Oke, apa Leonarki? Inovasi saya Pak, parkir berbasis IoT Pak. Kau tidak kejiwaan. Siapa ini muka tidak kejiwaan ini? Woi, siapa ini? Wajahnya nggak kelihatan ya? Kabur sekali. Halo Pak. Leonarki mana orangnya? Halo Pak. Wajahnya nggak Ya, kelihatan. Ya silakan Leonarki. Halo Pak. Apa? Parkir berbasis IoT Pak. Nah, cak mana parkir berbasis IoT itu? Ini ilmu komputer ini. Gimana? Halo? Halo? Gimana? Leonarki Parkir gimana? berbasis IoT Pak. Ya gimana? Ceritakan. Parkir berbasis Pak. Halo? Suaranya nggak kedengaran? Halo? Anda ngomonglah, jelaskan biar kami dengar. Tolong. Halo, apakah terdengar jelas Pak? Iya, Halo, Pak. silakan. Eh, Ya nggak siap lah. Gimana saya mau dengar omongan kamu? Nggak ada suara. Kamu di mana ini? Di Palembang kan? si Iya Pak. Di Palembang di kota aja lagi. Nggak terdengar ke suaranya, gimana kamu di dusun? Ya gimana? Ceritakan. Ngomonglah kau tuh. Biar kami bisa dengar. Ceritakan apa dia? IoT tadi itu. Nggak ngerti kok. Ya. Nanti Pak, si IoT ini Pak memancarkan sinyal gelombang radio Pak ke kendaraan pengendara tersebut Pak. Jadi pada saat si pengendara itu ingin mencari parkir, jadi lebih dipermudahkan Pak. Jadi nanti si IoT itu akan bekerja sama dengan Google Pak, seperti Google Maps atau Google Assistant Pak, untuk memberitahu si pengendara tersebut untuk mencari lahan kosong parkir di mana Pak. Itu Seperti itu tugas Pak. siapa ya? TA siapa? Pak? Tugas akhir siapa? Nggak ada Pak. Memang sering Pak itu. Berarti bukan inovasi, sudah ada yang buat ya? Mempersempurnakan Pak. Berarti sudah ada yang buat. Kamu harus ide baru dong, ya. Kalau itu uji kamu sudah sering ya, berarti ada yang buat, berarti sudah. Oke, yang belum siapa dipanggil? Yang belum? Siapa yang belum dipanggil? Saya, Pak. Nah, coba. Amrullah. Apa ide kamu Amrullah? Bisnis saya tuh berbasis jasa editing video, tapi editing videonya itu lewat website, Pak. Di mana inovasi di mana? Jadi komunikasi antara klien sama editor itu lewat website, Pak. Jadi si klien itu nyetor file. Si klien di isi website itu ada beberapa paket editan, paket jasa editan video. Terus si klien tinggal milih paket untuk edit video itu. Terus si klien tinggal nyetor filenya, diedit oleh si editor dan dikembalikan ke si klien, Pak. Oke. Cara pembayarannya gimana? Online, Pak. Lewat Visa, M-Banking, PayPal bisa, Pak. Jadi dia kalau belum bayar, belum kamu gawe ke editannya? Sistemnya DP dulu, Pak. Berapa persen DP-nya?
sekitar 30%, Pak. 30%. Tanya dibayari pas video sudah dikirim. Kalau dia, nah video dikirim setelah dia lunas. Video dulu dikirim, kalau ada revisi dari dia, kita gawe ke dulu, sudah itu kalau sudah finalnya, dia kirim, kita kirim, terus dia bayar. Nah, kalau 30% rugi dong. Ketika Anda sudah kasih hasilnya, terus dia nggak ada komplain, nggak dibayarnya, tapi file sudah diterima oleh dia kan, rugi dong Anda kalau 30%. Soalnya dinaikkan lagi jumlahnya. Karena saya punya pengalaman jasa ngetik dulu, waktu saya kuliah dulu pernah jasa ngetik. Salah saya, misalnya anggaplah ya 1 juta misalnya. Nah dia baru bayar 300.000. Sudah laku ketik ke selesai. Dah kunjuk ke. Ada komplain enggak? Enggak ada ketik kabar lagi dari dia. Uangnya di Jakarta, aku di Bandung. Ngilang dia. Ya karena aku udah datangin dia kan, mari ongkos aku ke Jakarta lah berapa kan? Cuman jasa membuat ketikan kan. Nah, hilang duit aku. Dia sudah tidak muncul-muncul lagi gitu. Nah, itu juga bermasalah ya. Dulu main kirim CD. Saya kirim CD kan, kayak kata masalah dia harus lunasi sebenarnya. Kalau dia masalah saya edit. Nah, tapi karena saya ngasih DP yang terlalu murah, ya sudah dia berlari dan ngobongi kita lagi. Nah, itu hilang duit kita. Nah, jadi kalau DP 30%, apalagi barang yang sudah kau kasihin ke dia, itu terlalu kecil. Biasanya DP 70% lah atau 50%. Jadi untuk hasil akhir dia lunasi 30%. Jangan terbalik, rugi kau kalau DP-nya cuma 30%. Jadi dia bayar 70% atau 50% dulu, baru kita kerjain. Nanti kalau ada komplain baru kita perbaiki. Jadi kalaupun dia tidak bayar, kita cuma hilang 30%. Kita masih dapat 70%. Jadi kalau dari duit 1 juta, kita dapat 700.000, tidak perlu rugi. Kalau kau cuma dapat 300 dari 1 juta, rugi kau, dia berlari, sudah. Nah, itu ya. Jadi ilmu ekonomi juga harus dipikirkan. Jadi Anda sebagai seorang komputer harus mikirkan juga ilmu ekonomi. Ya, jangan sampai Anda rugi gitu. Itu ya. Nah, berarti Anda mungkin modal usaha cuma 50%. Jadi 20% itu sudah untung. Jadi ketika dia bayar 70%, dia berlari pun kita sudah untung 20%. Iya kan? Kalau dia lunasin sampai 100%, kita dapat 50% untung. Jadi kalau dari 1 juta, kita cuma modalnya 500.000. 500.000 lagi untung. Nah, itu baru bisnis yang keren itu ya. Jadi jangan sampai 70% itu Anda belum untung. Jadi walaupun dia berlari, tidak masalah. Kita sudah dapat untung. 20% untungnya. Karena modal kita hanya 50%. Oke, siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum saya tanya? Ya, Pak. Siapa? Silakan. Pak, kalau bukan di bidang komputer bisa nggak, Pak? Kayaknya aku, Pak, buka usaha servisasi gitu, Pak. Nah, Jadi pakai skill sendiri, Pak. yang gawe ke servisasinya siapa? Aku sama orang tua, Pak. Orang tua kamu yang Nyalain. usaha itu. Kamu melok keneknya, jadi keneknya orang tua. Nggak aku sendiri, Pak. Orang tua lah yang jadi kena, Pak. Tidak, yang sudah bisa nyervis siapa? Yang pintar nyervisnya? Aku juga sudah pinter, Pak. Hah? Dua-duanya sih, Pak. Halo? Dua-duanya. Halo. Oke, dulu yang pertama kali belajar nyervis siapa? Kau atau orang tua? Orang tua sih, Pak. Orang Tapi tua. udah Itu kan mandiri. lebih pintar dia dari kau, nyervis AC sekarang. Apa terbalik? Pintar kau dari dia? Sekarang aku, Pak. Yang pintar kau dibandingin bapak kau? Oh. Oke. AC rumah atau AC mobil? Perusahaan sama itu, Pak, AC rumah. Mobil bisa nggak kamu benerin AC mobil? Kurang bisa, Pak. Sebenarnya kalau kau bisa, itu peluang AC mobil panggilan. Kalau AC rumahan sudah banyak, uang buka usaha panggilan itu ya. Iya. Nah, AC mobil panggilan tuh keren juga sebenarnya kalau kau mau. Apa sih bedanya AC mobil AC rumah? Kalau AC rumah tuh, Pak, lebih apa ya? Lebih mudah Mudah. gitu, Pak, kerjaan. Kalau di mobil tuh kan setiap mobil tuh kan modelnya kan beda-beda, Pak. Jadi harus tahu juga tipe pembuka upper atau apa gitu, Pak. Ya berarti mobilnya. kau belum pernah menerin AC mobil atau pernah tapi tidak mahir.
belum pernah sama sekali Pak kalau Jadi untuk berarti nggak ngerti, berarti sesuatu itu belum kau pelajari. Sebenarnya kalau kau pelajari mungkin bisa, iya, ya kan? Karena aku Iya. pikir ya prinsip, cuman bedanya dia lebih rumit di pipanya baik. Tapi kalau untuk AC sendiri sih sebenarnya sama kan, mesinnya ya berputar, ngambil freon, mengeluarkan apa angin, ngisap panas, mengeluarkan yang dingin. Kurasakan prinsip kerjanya sama, cuman bedanya kalau AC rumah tuh pipa-pipanya kan di luar, kalau AC mobil itu pipa-pipanya di dalam. Cuman bedanya di situ aja. Iya. Nah, kalau pipa itu kan sama-sama pengen kuningan galau kan, sama-sama dilas galau kan sebenarnya kan, sama-sama di. iya. Nah, aku rasa sama baik prinsipnya, cuman rumitnya tuh di dalam ruangan kecil, satunya di ruangan yang terbuka. Iya. Tapi kau cobalah pelajari atau kursus lah sama orang yang ngerti AC mobil. Kau bisa buka 2 usaha. Jadi usaha pertama panggilan AC mobil, usaha kedua panggilan AC rumah. Nah, sekarang di mana ilmu komputer kau kepake situ? Kalau komputer Pak bisa jasa online juga Pak. Nah, Jual jadi kau buat sebuah aplikasi berbasis Android sehingga orang bisa memesan secara online. Jadi yang kau pelajari Iya. bagaimana membuat aplikasi berbasis Android. Kalau sekarang kan buka website orang males. Nah, cak mana kau buat aplikasi Android? Ya pokoknya orang itu pengennya di handphone lah, segala sesuatu gawe itu di handphone gitu lah. Sehingga dia bisa ngubungin kau, mesen ke kau. Semuanya pakai handphone gitu. Tapi sekarang untuk usaha awal kau pakai web dulu. Kalau sudah rame, kau pindah ke Android. Iya, Pak. Boleh produknya AC, tapi harus gunakan promosi pembayaran dengan ilmu komputer. Ada? Iya. Bayarnya tidak hanya pakai cash, bisa pakai pembayaran jasa online. Nah, ya minimal transfer kalau bisa kan. Itu cobalah kau kembangkan website, dari website kau kembangkan aplikasi Android. Itu bagus peluangnya sebenarnya, karena zaman sekarang kan sudah mulai panas bumi kita nih kan. Aku yakin rumah-rumah sudah banyak pakai AC. Nah, itu peluangnya bagus. Ya? Iya, Pak. Prabu Sareja ya. Iya, Pak. Nah, itu Prabu. Kalau kau baca AC mobil, aku pengen ngecek AC mobil aku. Belum bisa, Pak. Tapi sekarang ini marketingnya online, pembayarannya online, terus usahanya online. Tapi datangnya fisik, ya kita datang meneriasi secara fisik, tidak apa-apa. Oke, setelah Prabu siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum muncul? Halo? Siapa lagi? Sudah galau, Pak. Berarti Pak lengkap Pak, sudah Pak. Sudah dipanggil galau? Sudah muncul galau tadi? Raihan. Sudah galau Raihan? Sudah, Pak. Sudah galau ya? Oke ya. Nah, jadi saya lihat ada beberapa ide yang bagus di sini. Barangnya boleh apa saja, tapi dia menggunakan ilmu komputer. Atau dia murni bermain di ilmu komputer. Nah, kalau yang masih belum punya ide tadi, cuman makanan diganti bentuk. Nah, itu kan itu budak tata boga, anak SMK itu. Bukan anak komputer. Ya. Nah, kalau dia barangnya boleh apa saja, promosinya pakai ilmu komputer, marketingnya pakai ilmu komputer, transaksi pakai ilmu komputer, nah itu bagus. Barangnya boleh apa saja. Ya. Nah, cobalah Anda gunakan media-media di komputer. Ini banyak yang gratis sebenarnya. Kalau untuk belajar, tadi kalau mau servis AC, sebenarnya pakai media sosial dulu promosinya kan. Setelah ngetop, baru buat website. Sudah ngetop lagi, baru buat aplikasi. Nah, itu sebenarnya bisa. Ya, produknya boleh AC, tapi dia menggunakan ilmu komputer. Nah, sama jasa editing tadi, jasa editing video itu banyak sekali orang pengen sekarang dia edit video gambar kan, video dan gambar pengen diedit. Nah, buatlah jasa itu pertama pakai media sosial penawarannya. Setelah media sosial baru website. Setelah website baru buat aplikasi Android. Nah, itu. Ya. Jadi produknya bisa saja editing video, bisa saja ngedit gambar, ngedit foto. Tapi orang nggak perlu ketemu sama kita, dia jarak jauh baik. Nah, itu.
Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi inovasi bisa berbentuk produk. Jadi kita membuat sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik, atau meningkatkan produk yang ada menjadi lebih baik lagi, atau mengembangkan produk yang baru. Selama ini belum ada, kita buat yang menjadi ada gitu. Ya. Nah, produk juga tidak hanya barang, produk juga bisa jasa. Bisa bisa tidak fisik, non fisik, jadi bisa juga. Ya, jasa yang tidak hanya fisik, bisa juga jasa non fisik. Tidak hanya barang, bisa juga yang abstrak. Ya kan? Seperti orang pengen dieditkan video. Itu kan sebenarnya file itu. Kalau dilihat mana bentuknya, ternyata file. Yang dikirim pun file gitu. Beda sama cetak foto. Kalau cetak foto itu kan jelas bentuknya keren, dicetak. Nah, ada kertasnya. Kalau video tadi kan sih barangnya. Nah, itu file. Berarti kan sesuatu yang maya sebenarnya. Hanya bisa dilihat di komputer atau di handphone. Nah, tapi yang penting itu Anda meningkatkan pelayanan. Ya. Yang penting bagaimana pelayanan Anda itu meningkat dengan inovasi yang Anda buat, karena tidak hanya marketing usaha ini, tidak hanya pemasaran usaha ini, tapi pelayanan juga menjadi hal penting. Kalau pelayanannya jelek, orang malas. Tapi walaupun produknya biasa saja, kalau pelayanannya bagus, orang pasti akan kembali lagi kepada Anda. Jadi pelayanan itu penting. Ya. Nah, contoh. Ada orang membuat makanan, tapi tidak dari daging ikan gabus. Dia dari bahan yang lain misalnya. Makanan dari ikan pari misalnya. Ikan pari itu kulitnya dibuang, sekarang dibuatnya keripik. Itu kan inovasi. Ada lagi mungkin kita lihat di pasar-pasar tuh, apa yang terbuang. Nah, kita bisa buat produk lagi. Itu inovasi sebenarnya. Enceng gondok selama ini jadi hama. Enceng gondok membuat sungai menjadi dangkal. Sawah menjadi terganggu. Nah, daripada enceng gondok dibuang, enceng gondok bisa dibuat tas, dibuat sepatu, dibuat pot, dibuat kerajinan. Bahkan enceng gondok ada yang sudah membuat mebel. Jadi kayu dibungkus atau rotan dibungkus pakai enceng gondok, jadi mebel. Padahal itu sebenarnya sampah. Kalau Anda ke Sungai Musi, banyak sekali ngalir enceng gondok di Sungai Musi. Apa nggak Anda ambilin aja? Sungai jadi bersih, tapi enceng gondok menjadi produk ekonomis. Jualnya pakai internet, berbasis website. Pembayaran berbasis internet. Bila perlu Anda buat website yang bisa mendesain produk sendiri, sehingga orang, aku pengen buat produk ini. Nah, sehingga produk enceng gondok si A eksklusif, beda sama si B. Dia bisa klik, jadi. Nah, bisa mendesain sendiri orang itu. Setelah desainnya jadi, Anda buat, kemudian Anda kirim hasilnya. Sehingga eksklusif tiap produk yang Anda buat. Nah, bagaimana manajemen inovasi? Jadi, kombinasi dari manajemen, ya, jadi proses yang dibuat perubahan itu adalah proses. Ya. Jadi proses bisnisnya. Kalau dulu bisnis ojek harus datang ke pangkalan, sekarang prosesnya nggak perlu ke pangkalan. Jadi manajemen inovasinya adalah orang datang cukup di rumah, nanti si ojek datang ke rumah. Bagaimana caranya? Mesennya secara online. Nah, itu kan manajemen proses. Jadi ada inovasi dari proses. Barangnya masih itulah, masih ojek itulah, masih motor itulah, masih dinaikin, masih diantar, masih manual barangnya. Tapi memesannya pakai online. Nah, itu inovasi proses. Atau inovasi organisasi.
Ya, sesuatu itu bisa dilakukan jarak jauh, nggak perlu kita bekerja di kantor, cukup bekerja di rumah, tapi kita bisa menghasilkan produk. Nah, itu inovasi organisasi. Jadi ada suatu program yang dikerjakan oleh orang 5, tapi orang 5 ini nggak harus dia membuat program ini di kantor, dia cukup begawe di rumah masing-masing. Nanti programnya jadi disatukan, baru dia launching programnya. Nah itu kan kalau orang programmer bisa begawe di rumah sebenarnya, asal ada komputer. Nggak perlu dia datang ke kantor. Atau editing video tadi kan, kau punya usaha editing video, tapi tidak harus kau punya kantor. Kawan kau bisa sebagai anak buah kau, karyawan kau, begawe ngedit video di rumah masing-masing. Kage, kau kirim file, dia edit. Setelah benar, kau kirim filenya, kau store ke Raihan. Raihan kirim ke konsumen. Jadi Raihan tidak perlu nyewa kantor. Raihan cukup nyewa website. Tapi begawe di rumah masing-masing. Kau punya 10 karyawan. Karyawan itu tidak perlu masuk kantor. Dia cukup begawe di rumah. Nanti file yang kau kirim ke dia, setelah selesai dia store file ke kau. Nah itu inovasi organisasi. Perusahaan yang tidak perlu kantor. Jadi perusahaannya dunia maya. Tapi dia begawe di rumah masing-masing. Jadi itu sih orang komputer harusnya seperti itu. Bagaimana dia membuat toko, tapi tokonya tidak harus nyewa peta di pasar. Tokonya cukup di rumah masing-masing, tapi orang belanja. Nah, itu hebat kan? Cukup gerasi kita jadikan tempat produksi. Oke, setelah itu kita jual. Orang tidak perlu datang, kita kirim barangnya. Jadi metode bagaimana Anda bekerja sama dengan orang lain sehingga prosesnya mencapai tujuan tertentu. Jadi ada kreativitas, ada ide baru yang Anda perkenalkan sehingga produk, proses, manajemen itu menjadi beda dibandingkan orang lain. Nah, dan orang menjadi lebih mudah. Jadi kita ini bagaimana orang komputer sekarang membuat sesuatu menjadi lebih mudah. Kalau makai ilmu komputer, makai aplikasi komputer ribet, jadi susah, ya ngarang nggak bakal lah nggunain aplikasi kamu. Nggunain ilmu komputer kamu di produk yang akan mereka beli. Tapi dengan inovasi yang Anda buat, produknya menjadi lebih enak, nyaman, mudah. Nah, orang aku yakin mau tak mau dia akan mengulangi beli atau dia akan kembali berlangganan kepada Anda. Ya. Nah, makanya dalam perusahaan itu harus berkembang, ada inovasi. Biasanya kalau perusahaan besar dia ada divisi atau bagian namanya research and development. Bagian research and development itulah bagian yang membuat inovasi dari produk perusahaan tersebut. Biasanya orang-orang pintar yang ditempatkan di situ. Karena dia harus punya kreativitas, punya ilmu yang canggih, sehingga dia bisa mengembangkan produk yang beda dari yang lain dan yang disukai oleh pasar. Kita kadang pengen buat produk, tapi produknya tidak dipakai oleh pasar. Maka setelah produknya jadi nggak laku gitu. Apa contohnya produk yang sudah dibuat tapi nggak laku? Ada yang pernah tahu nggak? Nah, produknya berubah, baru, tapi nggak laku. Ada yang tahu? HP, Pak. Nah, HP apa yang baru tapi nggak laku? HP apa? HP Nokia yang apa model nggak laku tuh, Pak. Nokia yang mana? Dia tuh sistemnya layar sentuh juga sama model-model sekarang. Tapi layarnya kecil dia tuh. Oh. Seri apa lah? Nokia seri apa lah? Lupa, Pak. Ukuran file apa? Ukuran layarnya berapa inci itu? 2 inci dah salah. Apa 1? Kenapa dia tidak laku tuh? Ngapa? Padahal dia layar sentuh juga. Kenapa dia tidak laku? Itu mungkin modelnya, Pak. Modelnya kenapa modelnya? Apa?
modelnya Cak terlalu jadul Cak itu, Pak. Oh, Dia tuh jadul. layarnya kecil. Bukan lambat Hampir sama prosesor. Cak Samsung J2, Pak. Prosesornya bukan lambat, bukan ya? Kan. RAM-RAM-nya kecil dia tuh. Tadi Mungkin cuma di untuk situ telepon salah. baik handphone tuh ya. Kamera ada Mungkin. kamera nggak? Ada kamera nggak? Ada, Pak, kamera. Ada. Ya padahal sudah ada kamera ya. Nah, jadi kan dia sudah membuat produk tapi nggak laku. Ternyata HP Nokia itu ditinggalkan. Padahal dulu Nokia itu menguasai pasar handphone. Jadi dulu yang menguasai pasar handphone itu Ericsson, Nokia, Motorola, Samsung. Tapi sekarang yang bertahan adalah Samsung ya. Samsung, Pak. Ya kalau produk-produk Cina itu ya baru-baru muncul lah ya. Ya tapi produk Cina itu di mana dia inovasinya? Ada yang tahu gimana produk Cina, handphone Cina itu laku? Xiaomi lah contohnya. Kenapa Xiaomi itu laku? Di mana inovasinya? Murah, Pak. Nah, dia bisa tahu kebutuhan konsumen. Ada yang murah, tapi ada juga Xiaomi yang mahal ya. Jangan sampai kalau ada Xiaomi yang bagus, yang mahal lah. Ada yang 3 jutaan, ada Xiaomi. Tidak. Tapi ada juga Nah, Xiaomi yang di sekarang bawah 2 juta kan? Yang laku diubah mungkin jadi yang di 2 bawah 2 divisi, juta Pak. ini kan. Nah, kenapa dia murah tapi laku? Selain murah, di mana lakunya? Mungkin ada produk yang murah tapi tidak laku. Rafael, di mana keunggulan Xiaomi itu? Dari segi baterai tahan lama, Pak. Oh, Xiaomi baterai tahan lama. Apalagi? Terus RAM-RAM-nya juga besar, Pak. Oh, RAM-nya besar. Apalagi? Chipset yang dipakai juga bagus, Pak. Di mana bagusnya gitu? Kayak contoh dari Snapdragon ya, Pak. Apa? Kalau dari Xiaomi yang Redmi Note 10 B, Snapdragon 775 kalau salah, Pak. Berapa harganya itu? Sekitar 3 jutaan, Pak. Kalau Samsung dengan spek yang sama berapa harganya? Bisa 5 atau 6-an ya, Pak. Berarti selisihnya 2 juta. Kan? Dengan spek yang sama, harganya lebih murah. Orang Indonesia pasti beli kan? Iya, Pak. Tidak, uang Indonesia ini nak bagus, nak murah. Tidak. Begitu juga kalau beli makanan. Kalau Anda beli makanan pasti nak lemak, nak murah kan? Tidak. Nah, begitulah. Jadi dia tahu ya, Anda tahu karakter sosial dari pelanggan. Jadi kalau Anda pengen buat produk, Anda harus mikir dulu produk saya ini untuk siapa. Oh, kalau untuk uang Indonesia pengennya bagus dan murah. Nah, sudahlah. Kenapa HP Apple, Apple itu namanya? Apa? Apple itu HP apa namanya? iPhone, Pak. Nah, kenapa iPhone tidak selaku Xiaomi? Rehan Amrullah, kenapa iPhone tidak sehebat Xiaomi lakunya? Karena dari segi inovasi mereka itulah Pak. Terus perubahan tiap tahunnya juga sedikit Pak. Cuma dari bentuk bodi, bentuk layar. Terus harganya juga makin mahal Pak. Tapi lebih unggul sebenarnya iPhone tuh dibandingkan Xiaomi. Jauh Pak. Aku yakin iPhone pasti lebih bagus isi dalamnya tuh ya, programnya segala macamnya. Tapi dia tidak laku karena mahal. Jadi walaupun canggih, tidak laku karena mahal. Kedua, bentuknya tidak inovatif, bentuknya main itu baik kan, tidak kate perubahan gitu. Nah, jadi itu sebenarnya. Jadi Anda harus tahu segmen pasar. Jadi boleh jadi produk Anda bagus seperti iPhone, tapi nggak laku di Indonesia. Bukan nggak laku, hanya sedikit yang membeli di Indonesia dibandingkan Xiaomi dibeli di Indonesia. Karena orang Indonesia tidak mampu dengan handphone yang bagus dan mahal, walaupun handphonenya canggih. Tapi kalau handphonenya bagus dan murah, orang Indonesia mau beli. Jadi Anda harus mikirkan, tadi mau jual makanan apa? Keripik, maki coklat. Siapa segmen pasarnya? Kalau keripik coklat untuk budak SD, tidak tahu laku apa tidak. Ya kan? Jadi dulu segmen pasarnya. Bakso pakai tumpeng, ya siapa segmen pasarnya? Bakso tumpeng dijual di SMA Negeri 1 Palembang, aku yakin tidak laku. Karena budak SMA 1 Palembang mau kaya-kaya. Dia pengen KFC, pengen yang mahal-mahal gitu ya. Nah itu. SPP SMA 1 itu bisa 600.000 sebulan. Bahkan ada yang 1 juta. Ya tapi berarti orang-orang kaya yang sekolah di situ. Maka jangan jual bakso tumpeng.
jualah produk-produk inovatif dan bermerek. Dia pengen KFC apalagi ya, model-model itu ya, model-model Pizza Hut misalnya, ya model-model seperti itulah kalau Anda pengen jual. Walaupun merek lain, tapi Anda harus bisa bersaing dengan yang produk-produk terkenal bernama seperti itu. Kalau minumannya kan minuman yang harga 20 ribuan, padahal cuma minuman baik. Kalau gitu, alangkah mahalnya minum 20 ribu. Tapi bagi orang-orang kaya, tidak masalah. Nah, itu. Tapi kalau Anda pengen jual makanan di SD, ya daerah-daerah pelosok, aduh, jangan jual minuman yang kemasan mahal-mahal itu, tidak bakal laku. Nah, ada yang tahu es Hoya? Ada nggak tahu es Hoya? Nggak tahu ya? Tahu. Nah, dulu zaman kami dulu terkenal es Hoya itu murah. Es dikasih kayak sirup, pakai plastik. Oh, laku itu zaman dulu. Nah, itu kalau untuk daerah pinggiran mungkin laku. Tapi kalau es boba, Anda jual yang 20 ribu secangkir itu, tidak laku es boba dijual di pinggiran. Ya, di tengah kota, di mall, es yang harga 20 ribu, masih laku. Ya kan? Siapa yang pernah ke rumah makan di mall? Siapa yang pernah ke rumah makan di mall? Yang mahal itu ternyata minumannya. Itu nggak orang. Nah, begitu ya bisnis di mall itu ya. Makanan dibuatnya murah. Saya kemarin di PTC, bukan kemarin, berapa waktu yang lalu, seminggu lalu saya makan di PTC. Nasi itu murah. Nasi itu 14 ribu. Tapi dia embat harga tuh pas di minuman 20 ribu. Ya kan? Pernah nggak Anda pengalaman makan di mall? Jadi dia, nah, Agil pernah, Agil. Makan apa Agil di mall? Makan mie ayam, Pak. Berapa harga mie ayamnya? 20 ribu, Pak. 20 ribu. Minumannya berapa yang kau makan? Minumannya es teh 15 ribu, Pak. Nah, es teh, apalah? Es dengan teh, berapa yen modalnya? Tapi diembatnya menjadi 15 ribu. Paling modalnya di bawah 5 ribu itu. Tapi dia embat di minuman. Jadi orang tertipu. Jadi promosi di spanduk dia itu makanan tuh murah-murah. Seneng aku masuk sana. Tapi yang makan pasti butuh minum. Nggak mungkin Anda makan nggak pesen bayi minum. Yang murah bela es teh Pak. 15 ribu diembat di es teh. Kalau kita di belakang sini di kantin belakang mungkin es teh cuma 5 ribu ya. Padahal harganya sama baik, rasanya sama baik, es dengan teh diinjuk gula kan. Tapi di sana es tehnya dijadikannya 15 ribu. Jadi dia untungnya di minuman. Tidak apa-apa dia margin untung di makanan kecil sehingga orang tertarik makan, tapi siapa yang makan pasti butuh minum. Apalagi misalnya ada yang ayam pedas apa, misalnya ayam geprek, ayam apa, pokoknya yang pedas-pedas kan. Nah, kalau dia buat makanan yang pedas, nggak mungkin orang nggak makan, nggak mesen minuman kan. Nah, orang tertipu. Ya pesenlah es apo, tahu-tahu 20 ribu. Nah, jadi untung besarnya itu di minuman ternyata. Kalau orang-orang yang di mall-mall itu, kalau nggak tahu kalau di pinggiran ya. Tapi kalau yang di mall itu saya lihat, di sini dia ngambil untung, di minuman dia ngambil untung, bukan di makanan. Jadi makanan dibuatnya murah. Kemarin itu saya lihat juga mie ayam nggak salah berapa ya, mie apa itu murah mie. Ya, tapi kan dia akan membuatnya di, yang ada yang apa ya, pangsit ya, mie pangsit itu murah saya lihat. Tapi kan pasti orang pesan minum, nggak mungkin orang nggak pesan minum. Teh botol aja di sana bisa 10 ribu. Teh botol bisa 10 ribu. Di tempat pinggiran jalan berapa teh botol? Biasanya? 5 ribu. Berapa? 5 ribu. Nah, 5 ribu. Dia embatnya teh botol 10 ribu. Tapi kan walaupun dia, sudahlah aku minum teh botol belah yang murah. Ya telah 10 ribu harga teh botolnya. Tidak mungkin dia makan mie pangsit, tidak nak minum kan. Nah, Aqua, jangan-jangan tidak mungkin Aquanya di bawah 5 ribu. Tidak, Aqua yang 600 gram itu. Aku yakin Aquanya diembatnya jadi 10 ribu juga. Padahal Aqua itu modalnya hanya berapa ribu? Sampai tidak? 5 ribu. Modal Aqua modal ya, bukannya harga jual, harga modal. Raihan, berapa lah Aqua yang 600 ml modalnya? Sekitar 4 ribuan, Pak. Ya di bawah 5 ribu modalnya. Mungkin 2 sampai 3 ribu modalnya. Dia jual 10 ribu. Berapa kali lipat untungnya. Jadi walaupun orang mau minum air putih,
Dia nggak menawarkan air putih yang gelas itu kan. Oh, udah katanya Pak, air putih gelas yang ada Aqua. Aqua be. Nah, minum Aqua 10.000. Nah, jadi dia untungnya di makanan, di minuman. Nah, begitulah cara bagaimana Anda membuat bisnis itu saling subsidi. Bisnis Anda itu harus subsidi dong. Saya murahkan harga sesuatu, saya naikkan harga yang lain. Tapi orang pasti butuh. Makan pasti butuh minum. Nah, minumannya yang saya naikkan, makanannya saya murahkan. Jadi promonya di makanan. Promo makanan sekian. Murah masuk di restoran itu. Setelah masuk, aku butuh minum. Ternyata nggak ada minuman yang di bawah 5.000. Minuman minimal 10.000. Nah, jadi 4-nya di minuman. Jadi saling subsidi dia. Ya. Begitu juga bisnis-bisnis yang lain. Saya yakin bisnis yang lain itu ada yang murah, tapi dia akan disubsidi dengan produk yang lain yang mahal. Yang dia naikkan harganya. Coba carilah, pelajarilah. Kalau Anda masuk sebuah supermarket, di situ murah nih, misalnya. Nah, tapi pasti ada produk yang lain yang pasti dibutuhkan orang juga. Kalau beli ini pasti orang beli itu, itu dinaikkannya harganya. Jadi dia subsidi dengan yang lain. Itu ya. Jadi itulah teknik-teknik bisnis. Ya. Selain teknologi, Anda gunakan tidak hanya manual, Anda gunakan teknologi otomatis, teknologi internet. Ini sekarang trennya ke internet ya. Kedua, Anda buat inovasi produk, beda sama yang lain. Ketiga, proses manajemen. Manajemen prosesnya harus Anda gunakan ilmu komputer Anda. Otomatis semua. Kemudian, bagaimana mengatur karyawan. Itu juga harus Anda buat inovasi baru. Ya. Ketiga, masalah harga. Harga harus bersaing. Jadi, psikologi pelanggan itu pengen murah. Tapi bagus. Nah, tapi bagaimana Anda ngambil untung ya? Untungnya di produk yang diikutan. Kalau beli makanan pasti butuh minuman. Nah, minumannya yang dinaikkan harganya. Makanannya murah, tapi minumannya yang harganya dinaikkan. Jadi cari ikutan. Jadi kalau handphone, ikutannya apa? Kalau orang beli handphone pasti dia beli apa setelah handphone itu. Nah, itu yang dinaikkan harganya. Ya? Apa aksesorisnya yang dimahalkan? Apa yang lainnya yang dimahalkan? Nah, itu. Jadi kalau Anda tadi servis AC, kita buat jasa servisnya murah. Nah, tapi ada hal-hal lainnya yang kita naikkan. Tapi jangan terlalu tinggi. Nah, sehingga itu untungnya dari situ gitu. Jasa servis mungkin, tapi siapa yang kasih tadi? Prabu ya? Berapa sekali nyervis AC rumah Prabu yang setengah PK? Kalau aku Pak 60 Pak. 60 itu nyuci AC Pak ya? Apa isi ulang juga? Nyuci Pak ya Pak. Nyuci B 60. Kalau dia ngisi freon? Tergantung freonnya Pak. Kalau semakin lengkap freon makin mahal harganya. Nah, freonnya kan yang setengah PK. Aku nggak ngerti berapa tuh biayanya. Kalau ngisi ulang Pak bisa 300 sampai 400 Pak. Nah, 1 300.000. unit. Nah, orang nggak tahu sebenarnya mungkin dari 300.000 itu untuk kau besar pasti. Aku yakin modal kau dari freon itu tidak nyampe 300.000. Tidak. Beli Untuk kiloan juga Pak. Berapa? Beli kiloan. Iya, yang jelas kan kalau di total satu AC itu nggak nyampe 300.000 modal kau. Iya kan? Iya. Nah, berarti kau sudah untungnya di situ sebenarnya, di isi freonnya yang kau untungnya. Kalau AC-nya mungkin ya isi AC-nya tidak terlalu besar untung kau. Karena sudah pesaing kau lah banyak. Wong lain pasti punya harga yang di bawah 100 galo kan, nyervis AC kan. Nah, kau ambil untung di tempat lain. Jadi, lemah nyervis AC sama dia, murah nyervis AC cuma 60.000. Nah, tapi kalau ganti spare part itu yang kita naikkan harganya. Jadi kita ngambil untung dari spare part kalau ada kerusakan atau harus ada yang diisi ulang tadi. Ya. Gitu ya. Nah, jadi begitu inovasinya. Ya. Nah, saya lihat ya, jadi ada orang bengkel mobil. Saya lihat. Tapi bengkel mobil dia cari bengkel mobil yang hobi. Nah, di mana dia dapat untung? Ya mungkin biaya servis murah. Tapi dia jual merchandise. Karena orang hobi ini kan, pengen bajunya, baju merek mobil itu. Pengen topinya, topi merek mobil itu. Nah, pengen aponya, merek mobil. Jadi, aksesoris dan merchandise. Di situ dia jual. Jadi, masuk bengkel itu, sambil dia nunggu di ruang tunggu, ada jualan kaos, ada jualan topi, ada jualan aksesoris untuk kebutuhan mobil itu.
tapi yang bermerek sesuai dengan merek mobil hobi. Kalau dia merek hardtop, dia gambar mobil hardtop. Kalau dia mobil misalnya hobi Jimny, dia jual baju kaos merek Jimny. Nah, jadi dia sebenarnya menjual aksesoris, menjual ikutan, produk ikutan. Di situ dia mahal ngambilnya. Jadi biaya servis kan biasa-biasa aku yakin 150.000 biaya servis mobil di luar spare part. Nah, tapi kan dia ngambil untungnya dijual merchandise. Baju kaos itu mungkin modalnya hanya 50.000, tapi kalau baju kaos yang hobi, Land Rover, Jimny atau apa, dia jual 150.000 baju kaosnya, laku dong. Nah, jadi dia ngambil untung di kaos. Topi, ada tulisan-tulisan merek-merek mobil itu. Nah, dia jual di situ mahalnya. Nah, itu ya, jadi seperti itu. Jadi itulah inti dari kuliah kita hari ini, yaitu kita harus ada perubahan dari orang lain. Nah, ya, oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada? Enggak ada ya? Belum, Pak. Hah? Halo? Silakan. Cukup ya? Oke, kalau cukup, saya rasa sampai di sini dulu kuliah kita, ya. Sampai jumpa minggu depan. Nah, saya kasih tugas. Ini orang berapa satu kelompok? Kita ada orang 7 ya? 7 ya? Iya, Pak. 7, Pak. Oke. 7 kalau 2 orang, berarti ada 3 kelompok ya? 2, sisanya 3. Ya? Bener nggak? Kalau uang 7, bagi 2 bro? 3 ya? 3 kelompok ya? 3, sisanya ada yang 3, ada yang 2. Ya, pokoknya ada yang 2 orang, ada yang sisanya 3. Jadi buat 3 kelompok, pilih sendiri dari 7 ini. Ya? Ada yang berdua, ada yang bertiga. Jadi maksimal hanya 3 kelompok, enggak boleh jadi 4 kelompok. Enggak boleh jadi 2 kelompok. Jadi hanya 3 kelompok. Jadi ada yang berdua, ada yang bertiga. Tugasnya apa? Tugasnya Anda membuat produknya boleh apa saja, silakan. Ya, produknya boleh apa saja. Coba Anda jual di internet. Pertama gunakan dulu media sosial. Ya, boleh produk apa baik, coba tes. Kamu jual barang itu di internet. Berkelompok kamu nih, tidak mungkin bertiga ada kata ide. Jadi bukan barang kamu, boleh barang orang lain atau barang yang kamu buat sendiri. Coba jual di media sosial. 1 minggu saya kasih waktu. Nanti Anda screenshot hasil media sosialnya, Anda screenshot hasil penjualannya. Kalau dia transfer, mana bukti transfernya, masuk ke duit siapa. Kalau dia cash, Anda foto pada saat dia bayar cash. Kalau dia minta kirim, ada resi pengirimannya. Jadi transaksi itu kan ada dialog pasti di media sosial tadi kan. Dia nak beli, nak ngapa kan ada dialog. Oke, deal. Kalau dia kirim barang, berarti kamu kirim. Mana resi pengirimannya. Kalau dia ngambil langsung ke rumah, mana foto transaksi kamu, dia ngambil ke rumah. Kalau dia membayar, mana bukti bayar dia. Kalau dia membayarnya pakai transfer atau yang lain. Ya, jadi harus ada buktinya. Saya kasih 1 minggu. Silakan produknya apa saja, silakan jual di media sosial. Boleh barang yang kamu buat sendiri atau barang orang lain yang kamu jualkan. Silakan. Ya. Nah, Cak Parobosa Reja ini pasti dapat pelanggan ini dalam waktu 1 minggu ini. Karena dia sudah punya jasa servis. Tidak mungkin dalam seminggu udah kata orang nyervis. Nah, itu bisa kau. Kau buat media sosial. Kau coba, ada enggak orang yang pengen minta servis AC dalam 1 minggu ini? Kalau ada, dokumentasikan. Dialog di media sosialnya, pada saat kau nyervis AC-nya, pada saat dia membayarnya. Nah, aku pengen kau dokumentasikan. Tapi bukan langsung. Kau harus yang pelanggan pakai media sosial. Nah, itu ya. Bukan yang main langsung, tapi yang pakai media sosial. Jadi dia memang tawar-menawarnya pakai media sosial, dealnya di media sosial, kemudian baru kau layani dia secara fisik. Kemudian dia akan membayar ke kau.
Nah, itu enak, Prabu Sareja ya. Nah, sudah ada nih anunya, produknya, servis AC tadi. Nah, coba aku pengen Prabu Sareja, kau promosikan pakai media sosial, ya. Nanti screenshot hasil dialog kau di media sosial, ya. Nanti dia kau datang kan kau foto pada saat kau nyervis. Ya, dia berbayaran kau foto. Kalau dia transfer, bukti transfernya mana, ya. Nah, teman kamu adalah tim Komisionanya, Pak. untuk promosinya, kau bagian teknisnya kan. Nah, kawan kau sekelompok tadi adalah tim promosinya. Jadi berbagi dong, dia bagian pemasarannya, kau bagian teknisnya. Jangan kau kalau yang jual, kau yang masar kau yang begawe. Untuk apa berkelompok? Ya, Prabu ya. Nah, itu coba Prabu. Ya. Saya kasih waktu 1 minggu ya. Minggu depan saya pengen kita bahas sama-sama di kuliah ini hasilnya. Oke ya. Ada pertanyaan? Tugasnya paham ya? Paham, Mbak. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Nanti kita bahas hasilnya per kelompok. Jadi ada 3 kelompok cukuplah. Kita membahas 3 kelompok itu dengan bukti-bukti yang Anda tampilkan kepada saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, saya akhiri ya. Terima kasih, Saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Oke.